Selamat siang bos-bosku semua, apa kabar hari ini? Senang berjumpa lagi ya bosku dengan saya ya bosku di sini. Saya akan kembali kasih rekomendasi buat bos-bosku semua untuk laga nanti malam, oke? Jadi sebelum saya lebih lanjut ke pertanyaan kita untuk laga nanti malam ya bosku, dimana di laga kemarin di sini kita banyak tumbangnya di La Liga Spanyol ya bosku. Di sini di La Liga Spanyol kita banyak tumbang ya bosku di laga kemarin. Emang kalau kita lihat dari prediksi harusnya di sini kita bisa ya bosku, tapi karena dilihat dari pasarnya juga cukup banyak ada perubahan, jadi saya agak ubah strategi ya bosku di laga kemarin. Jadi sangat sayangkan laga kemarin di prediksi saya yang di YouTube di sini saya tumbang, tapi di prediksi saya yang saya sharing di grup WhatsApp itu masih kita JP ya bosku, walaupun kena HLH, tapi kita nanti malam coba balaskan lagi dan bisa lebih baik lagi, oke? Nah, untuk laga kita yang kemarin malam di sini saya tidak terlalu banyak untuk mengulas, walaupun kemarin malam kita banyak tumbang di La Liga Spanyol. Di sini saya akan kembali ulas La Liga Spanyol ya bosku. Oke, di sini ada 3 La Liga dan 2 English Premier League. Oke, jadi saya akan lanjut aja untuk mempersingkat waktu biar bos-bosku tidak terlalu lama. Oke, di laga saya yang pertama ini saya ambil dari La Liga Spanyol, dimana sini ada tuan rumah Getafe yang menjamu Mallorca. Kalau kita lihat emang dari standing klasmen sementara ya bosku, di sini kalau kita lihat Getafe dan Mallorca ini kita bisa bilang performanya juga cukup seimbang. Kalau kita juga lihat dari perolehan poin ataupun agregat gol yang dikantongi ya bosku, di sini kita bisa lihat ya bosku dari laga head to head, dimana dalam 5 laga head to head sini Getafe selalu mendominasi jalannya pertandingan ya bosku. Jadi kalau kita lihat emang dari pasaran handicap dan over under, kemungkinan sini Getafe bisa mengantongi kemenangan. Tapi di sini saya lebih bermain di babak pertama ya bosku untuk laganya Getafe, karena kalau juga kita lihat sini kita lebih berpotensi kayaknya di babak pertama ya bosku. Jadi kalau kita lihat emang dari angka pasaran kemungkinan laga ini bakal jadi under goal kalau menurut analisa saya. Jadi bos-bosku bisa pegang laga di malam ini tuan rumah Getafe di laga netral 0-0, atau enggak bos-bosku yang mau bermain aman bisa di handicap seperempat ya bosku, nahan handicap seperempat pegang Getafe, atau bisa bermain di under 3. Ingat kita bermain di babak pertama untuk laganya Getafe, oke? Bisa bermain di laga netral 0-0 atau bisa bermain di under 3 seperempat di babak pertama, oke? Next kita lanjut ke laga kita yang kedua. Di sini saya ada di tuan rumah Cadiz berhadapan dengan Almeria. Kalau kita lihat ya bosku, sini Cadiz kalau kita lihat dari standing klasemen sementara Cadiz yang menempati peringkat 19, sedangkan Almeria yang berada di peringkat 14. Kalau kita lihat emang dari 5 laga atau 5 debut perjalanan masing-masing dua klub ini, di sini UD Almeria sama Cadiz ini kita bisa bilang performanya agak pasang surut ya bosku, sama-sama mengantongi 2 kali kemenangan. Tapi kalau kita lihat dari laga head to head, sini Almeria di laga terakhir mengantongi kemenangan itu dengan skor 2-1. Untuk laga tim malam saya rasa Cadiz ini bisa ya bosku, bisa comeback untuk laga tim malam untuk bisa membalas kekalahannya di laga terakhirnya. Jadi kalau kita lihat dari pasaran handicap dan over under, bos-bosku bisa pegang Cadiz tuan rumah di laga netral 0-0 atau bisa bermain di under 2,5 untuk laga nanti malam, oke? Dan next kita lanjut ke laga kita yang ketiga. Di sini saya pergi ke laganya Celta Vigo berhadapan dengan Sevilla. Di sini kalau kita lihat emang Sevilla yang lebih mendominasi jalannya pertandingan. Kalau juga kita lihat dari segi line up-nya Sevilla juga cukup 50-50 ya bosku. Menurut saya sini Sevilla banyak banget pemain yang bakalan absen untuk laga nanti malam ini. Nah, kalau kita lihat emang dari angka pasaran ini saya rasa laga ini bakalan terjadi under goal ya bosku. Oke, bisa aja nih terjadi under goal. Kalau juga kita lihat pertahanan Sevilla ini juga cukup kokoh ya bosku. Di sini Sevilla dalam 14 laga pertandingan itu dia hanya kebobolan 22, sedangkan Celta Vigo kebobolan ini cukup banyak juga ya bosku, 26. Jadi kalau kita lihat emang dari laga head to head ataupun 5 debut perjalanan masing-masing dua klub ini lagi berada di performa yang makin bagus ya bosku. Tapi kalau kita lihat dari laga head to head ini Sevilla lebih mendominasi jalannya pertandingan. Tidak menutup kemungkinan untuk laga tim malam ini bisa aja
Celta Vigo mengantongi kemenangan, tapi kalau Sevilla tumbang saya rasa sulit ya bosku. Ini masih 50-50 untuk laga nanti malam. Di sini saya coba rekomendasikan bos-bosku pegang Sevilla, dinahan ya bosku. Paling mentok laga ini bakalan terjadi imbang kalau menurut analisa saya. Jadi bos-bosku bisa pegang Sevilla dinahan setengah atau bisa bermain di over 2. Perkiraan skor di sini bisa 0-0 untuk laga nanti malam. Oke. Dan next kita lanjut ke laga kita yang keempat. Sini saya pergi ke Liga Inggris. Oke, di Liga Inggris ini ada tuan rumah West Ham yang menjamu Brentford. Dilihat kalau kita lihat dari slash up ya bosku, ini ada berapa pemain yang bakalan absen untuk laga nanti malam. Dan setelah saya analisa kekuatan dua klub ini dan saya lihat dari laga head to head ataupun 5 debut masing-masing perjalanan dua klub ini yang lagi perlu kemenangan untuk mengantongi 3 poin. West Ham yang juga lagi berada di performa yang makin bagus. Saya rasa untuk laga nanti malam sini West Ham harus mengantongi kemenangan ya bosku, karena harus mengantongi 3 poin. Oke. West Ham yang bermain di kanan saya rasa bisa tampil lebih baik ya bosku, karena sini West Ham beruntun menelan kekalahan. Tidak mungkin rasanya West Ham bakalan tumbang keempat kalinya beruntun. Jadi bos-bosku bisa pegang laga nanti malam ini West Ham di laga netral 0-0 atau bisa bermain di handicap seperempat. Oke, bermain aman aja, kita paling tinggi kita kasih seperempat ya bosku untuk West Ham. Atau enggak bos-bosku bisa bermain di under 2-3 seperempat untuk laga nanti malam. Oke. Dan di laga yang terakhir di sini ada Liverpool berhadapan dengan Leicester. Liverpool yang dalam laga terakhir itu mengantongi kemenangan dengan skor 3-1 berhadapan dengan Aston Villa, sedangkan Leicester yang menelan kekalahan sama Newcastle itu dengan skor 3-0. Kalau kita lihat memang dari laga head to head di sini Leicester sama Liverpool ini cukup menyulitkan ya bosku. Leicester ini bagi Liverpool cukup menyulitkan, karena kalau kita lihat dalam 5 laga terakhir itu sama-sama mengantongi 2 kali kemenangan. Tapi kalau kita lihat dari pasangan handicap dan over under, saya rasa ini Liverpool bisa ya bosku untuk bisa mengantongi kemenangan. Leicester yang bermain di W saya rasa agak sulit ya bosku, bisa membobol pertahanan dari Liverpool. Jadi bos-bosku bisa pegang Liverpool di handicap 1/4 atau bisa bermain di under 3. Perkiraan skor di saya ini bisa 2-0 dimenangkan oleh Liverpool. Oke. Dan sekian prediksi yang saya sudah bahas untuk laga di malam. Sudah ada 5 pertandingan yang saya bahas. Ambil yang tadi yang kurang bisa di skip. Utamakan juga pilihan asa bos-bosku sendiri. Oke. Thank you for watching. Sampai jumpa di next video berikutnya. See you and bye bye.